Kita hidup di dunia yang terus berubah, di mana batasan antara apa yang mungkin dan tidak mungkin kian menipis. Pada tanggal 22 Juni tahun 2025, di bawah selubung kegelapan paling pekat, saat sebagian besar dunia terlelap, sebuah peristiwa monumental terjadi yang akan membentuk ulang peta geopolitik. Bukan guntur, bukan gempa, melainkan kehancuran yang presisi, menghantam jantung program yang telah lama menjadi duri dalam daging perdamaian global. Amerika Serikat melancarkan apa yang kemudian dikenal sebagai Operasi Midnight Hammer, sebuah nama yang merangkum sifat mendadak dan mematikan dari misi ini. Targetnya bukan sembarangan, ini adalah pusat dari ambisi nuklir Iran, fasilitas di Fordow, Natanz, dan Isfahan. Tempat-tempat ini, yang selama bertahun-tahun menjadi fokus pengawasan intelijen dunia, kini menjadi sasaran dari kekuatan yang hampir tak terhentikan. Amerika, melalui apa yang disebut-sebut sebagai operasi militer paling canggih dalam sejarah modern, memutuskan untuk bertindak. Malam ini Presiden Donald Trump membidik pemberontak Houthi yang didukung Iran di Yaman. Kelompok HTI di Yaman melaporkan bahwa sedikitnya 9 orang tewas dalam serangan udara Amerika Serikat di ibu kota sana. Serangan ini diperintahkan oleh Presiden Trump 3 minggu setelah pemberontak HTI menembakkan rudal permukaan ke udara ke arah jet tempur F-16 milik AS. Iran pun diliputi kepanikan. Trump telah mulai mengerahkan pembom siluman B-2 untuk menggempur posisi HTI di Yaman. 6 unit B-2 telah ditempatkan di wilayah strategis tepat di hadapan Iran. Pesannya jelas, Iran harus kembali mematuhi kesepakatan nuklir atau Iran akan kehilangan fasilitas nuklirnya. Saat ini, pembom-pembom B-2 yang sama itu terbang dengan leluasa di langit Timur Tengah, menghancurkan bunker bawah tanah milik Houthi tanpa terdeteksi radar musuh. Misi ini sama pentingnya dalam menundukkan Houthi. Seperti halnya dalam mengirim pesan keras kepada Iran. Pembom B-2 kami dapat menjangkau fasilitas nuklir musuhnya kapan saja. Hari ini mantan Navisil Chakfar membagikan penjelasan mengenai kekuatan B-2 dan bagaimana pesawat ini bisa lolos dari pantauan radar musuh. Namun bukan alien, inilah detak jantung gelap dari kekuatan proyeksi militer Amerika B-2 Spirit. Mahakarya teknik yang tak terlihat radar melumpuhkan pertahanan udara dan memberikan serangan presisi dari langit cerah. Dirancang oleh Northrop Grumman, B-2 adalah pesawat siluman dengan konfigurasi sayap terbang yang menghantui langit musuh sejak pertama kali dikerahkan dalam pertempuran pada 1990-an. B-2 dikembangkan secara rahasia di area 51. Lahir dari paranoia era Perang Dingin dan disempurnakan dalam kobaran konflik modern. Pesawat ini adalah bukti nyata dari gabungan teknologi mutakhir dengan misi-misi krusial. Menembus, menyerang, dan menghilang. Desainnya menyerupai kelelawar tanpa ekor membentang sepanjang 172 kaki. Konfigurasi sayap terbangnya berasal dari gagasan visioner Jack Northrop sejak 1940-an. Tanpa stabilisator vertikal atau ekor konvensional, pesawat ini seolah akan oleng. Namun, itulah peran dari sistem kontrol penerbangan Flywire Quadrupler redundan. 4 saluran digital independen yang menjaga kestabilan dengan mengatur delan permukaan kontrol di tepi belakang sayapnya secara otomatis. B-2 telah menunjukkan nilainya di berbagai titik panas dunia di mana teknologi siluman menjadi kunci keberhasilan. Ambil contoh Libya tahun 2011 dalam operasi Odyssey Dawn. Pada tanggal 19 Maret 3 unit B-2 terbang pulang pergi selama 25 jam dari pangkalan udara Witeman untuk menjatuhkan 45 bom JDAM di lapangan udara Gaddafi dekat Tripoli. Hasilnya 40 hanggar pesawat yang diperkuat dihancurkan. Tanpa pengawalan, tanpa korban. Hanya serangan senyap yang melumpuhkan kekuatan udara Libya dalam semalam. Lompati ke Januari tahun 2017 dalam operasi Inherent Resolve. Sepasang B-2 menghantam kamp pelatihan ISIS di dekat Sirte menjatuhkan 108 bom JDAM untuk meluluh lantakkan fasilitas pelatihan dan area staging. Misi maraton selama 34 jam itu berakhir dengan sejumlah pimpinan ISIS tewas tertimbun reruntuhan. Kemudian pada Oktober tahun 2024 di Yaman saat serangan HTI terhadap pelayaran Laut Merah meningkat, B-2 menyerang depot senjata dan fasilitas drone di sana. Detailnya dirahasiakan. Namun warga melaporkan dentuman keras dari langit yang sebelumnya cerah menjadi kelam. Setiap misi menunjukkan kemampuan B-2 untuk menghantam dari jauh tanpa suara di darat dan nyaris tak terlihat di radar musuh.
Saat ini hanya tersisa 19 unit B-2 aktif dari total 21 setelah 2 mengalami kecelakaan pada 2008 dan 2022. Meski begitu, armada yang tersisa tetap menjadi kekuatan utama saat krisis memuncak. Namun, hari-hari B-2 sudah dihitung. Pesawat ini dijadwalkan pensiun pada 2032 menyerahkan tongkat estafet kepada penerusnya B-21 Raider. Diluncurkan pada Desember tahun 2022 di Palmdale, California. Northrop Grumman B-21 dibangun berdasarkan warisan B-2. Lebih kecil, lebih ramping, dan jauh lebih murah. Sekitar 700 juta per unit dibandingkan B-2 yang mencapai $2 miliar disesuaikan dengan inflasi. Penampang radarnya bahkan dikabarkan seukuran lalat buah berkat material penyerap radar generasi terbaru dan desain sayap terbang yang lebih canggih. Didukung kemungkinan oleh mesin Pratt Whitney F135, B-21 menjanjikan efisiensi dan kemampuan siluman yang lebih tinggi dengan jangkauan lebih dari 6.000 mil tanpa pengisian bahan bakar. Cukup untuk menyerang target manapun di dunia dari benua Amerika Serikat hanya dengan bantuan satu tanker udara. Lebih lanjut, pukulan telak yang dilakukan dari jarak yang jauh di atas sana, melaju dengan kecepatan tinggi namun tanpa jejak di radar, adalah sang hantu langit. Pesawat pembom siluman legendaris ini, dengan sayap terbang ikoniknya yang melesat diam-diam di antara bintang-bintang, menjadi ujung tombak serangan. Ini bukan hanya tentang terbang tanpa terdeteksi, ini tentang mendominasi langit tanpa diketahui keberadaannya. Permukaan pesawat yang dirancang khusus untuk menyerap gelombang radar, material komposit canggih yang meredam panas mesin, serta teknologi avionik terintegrasi penuh, semuanya bekerja dalam harmoni sempurna untuk menciptakan ilusi ketiadaan. B-2 Spirit bukan sendirian. Di bawah gelombang Teluk Persia, kapal selam Amerika diam-diam meluncurkan rudal Tomahawk. Serangan ini dirancang untuk multidimensi, membingungkan pertahanan musuh, dan memastikan setiap target mendapat pukulan telak. Mereka menembus wilayah udara Iran bagai pisau menembus mentega, tanpa perlawanan, karena musuh bahkan tidak tahu mereka ada di sana. Ini adalah puncak dari perang asimetris, di mana teknologi menjadi senjata pamungkas. Ketika mereka mencapai target, mereka melepaskan muatan yang mengerikan. Bukan sembarang bom, melainkan GBU-57 MOB, Massive Ordnance Penetrator, penghancur bunker, raksasa yang dirancang khusus untuk menembus lapisan beton tebal dan baja yang melindungi fasilitas paling rahasia. Ledakan yang dihasilkan diyakini telah menciptakan kawah besar di permukaan dan kehancuran total di bawah tanah. Program nuklir yang telah lama dicurigai dan dikhawatirkan, kini lumpuh. Menurut laporan yang beredar, klaim keberhasilan datang langsung dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Ia mengumumkan bahwa fasilitas nuklir utama Iran telah dihantam, dan misi tersebut berjalan sesuai rencana. Namun, Iran segera membalas, menyatakan bahwa mereka telah memprediksi serangan itu. Pemerintah Iran mengklaim bahwa fasilitas di Fordow sudah dievakuasi, dan kerusakan yang terjadi tidak separah yang dibayangkan. Sebuah pernyataan yang mungkin dimaksudkan untuk menjaga muka, namun di baliknya tersimpan kebingungan dan kemarahan. Dampak dari operasi Midnight Hammer langsung terasa. Dunia terbagi antara keterkejutan, kemarahan, dan kekaguman. Iran, tentu saja, murka. Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, mengutuk tindakan ini sebagai agresi tak beralasan, ancaman terhadap kedaulatan mereka, dan pelanggaran hukum internasional. Media pemerintah mereka dipenuhi dengan retorika anti-Amerika, bersumpah untuk membalas dendam. Mereka bahkan mengisyaratkan bahwa pangkalan militer AS di kawasan akan menjadi target yang rentan, mengklaim telah mengidentifikasi tempat lepas landas pesawat yang terlibat dalam serangan. Konteks di balik operasi ini juga krusial. Ini bukan serangan tiba-tiba yang tanpa latar belakang. Operasi Midnight Hammer meletus setelah lebih dari sepekan ketegangan yang memanas antara Israel dan Iran. Pada tanggal 13 Juni tahun 2025, Israel dikabarkan melancarkan serangkaian serangan ke wilayah Iran, yang kemudian dibalas oleh Iran dengan meluncurkan ratusan rudal ke Israel. Ini adalah sebuah eskalasi berbahaya yang menempatkan Amerika Serikat di posisi yang sulit, dan akhirnya memaksa Washington untuk campur tangan langsung. Pasar global bereaksi dengan gejolak. Harga minyak melonjak tajam, memicu kekhawatiran tentang pasokan energi global. Bursa saham bergejolak, mencerminkan ketidakpastian yang tiba-tiba melanda. Analis politik dan militer di seluruh dunia bekerja lembur,
mencoba memahami implikasi jangka panjang dari operasi ini. Ini bukan hanya serangan militer, ini adalah demonstrasi kekuatan yang mengubah paradigma, sebuah pernyataan bahwa dominasi udara Amerika, terutama dengan aset siluman, tetap tak tertandingi. Di media sosial, perdebatan memanas. Ada yang memuji keberanian dan presisi operasi, melihatnya sebagai tindakan yang diperlukan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas. Ada pula yang mengecamnya sebagai tindakan provokasi, yang hanya akan memperburuk situasi dan mendorong kawasan ke dalam jurang konflik yang lebih besar. Namun, satu hal yang jelas, B-2 Spirit telah menancapkan namanya dalam buku sejarah, bukan hanya sebagai pesawat, melainkan sebagai simbol dari era baru dalam peperangan. Dunia sedang menahan napas, menanti babak selanjutnya dari drama geopolitik yang baru saja terkuak ini. Apapun yang terjadi selanjutnya, satu hal yang pasti, setelah Midnight Hammer berdentum, dunia tidak akan pernah sama lagi.